Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu pada pelajaran matematika tentang bilangan bulat, tetapi lebih khusus kepada penarikan bentuk akar. Nah, untuk akar sendiri itu ada dua. Ada akar pangkat 2, ada akar pangkat 3. Nah, yang selama ini sudah kalian kenal di SD itu adalah bilangan akar pangkat 2, ya, yang tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya di tengah-tengah cabang akar ini, itu artinya bilangan akar pangkat 2. Nah, tapi lebih dari 2 itu biasanya dituliskan di sini, ya. Jika ada angkanya itu berarti bukan akar pangkat 2. Kita langsung masuk ke akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu adalah lawan atau kebalikan dari bilangan berpangkat 2, ya. Akar pangkat 2 sering kalian sebut atau kita sebut dengan akar kuadrat, ya, karena akar kuadrat itu adalah lawan dari bilangan kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah A berpangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B adalah A. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama kali harus kalian buat atau harus kalian ingat nantinya, ini adalah bilangan-bilangan kuadrat. Ya, di tabel ini ada bilangan-bilangan kuadrat mulai dari 0 sampai dengan 9 atau sampai dengan 81. Bilangan kuadrat itu adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya, ya. Jadi kalau 8 kuadrat itu artinya 8 dikali 8 atau sama dengan 64. Nah, kemudian perhatikan untuk lebih jelasnya. Jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar pangkat 2 dari 9, ya, atau bisa dituliskan langsung akar 9 itu sama dengan 3. Ya. Kemudian berikutnya adalah akar 49. Akar 49 kita lihat di tabel di sini. 49 itu berasal dari 7 pangkat 2, ya. Nah, itu artinya bahwa akar 49 itu adalah 7. Kemudian ini adalah untuk akar pangkat 2 yang bilangan-bilangannya atau akar pangkat 2-nya kurang dari 100. Bagaimana kalau bilangannya bilangan besar? Di antara 100 sampai dengan 10.000. Misalkan, tentukan akar 196. Nah, ini nanti itu adalah akarnya merupakan bilangan 2 angka atau 2 digit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 196 ini kita bagi menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Ya, caranya dengan menghitung 2 angka dari belakang. Jadi ada angka 6, ada angka 9. Kita kelompokkan, kita bagi 2 berarti di antara 1 dan 9. Nah, kalau sudah, kita lihat angka di kelompok yang pertama. Angka berapa? Ada angka 1. Nah, angka 1 kita lihat pada tabel. Cari bilangan kuadrat yang hasilnya sama dengan 1 atau mendekati 1. Ya, itu adalah 1 kali 1. Kemudian hasilnya kita kurangkan, ya. 1 dikurang 1, 0. 9 dengan 6-nya kita turunkan sama dengan 96. Langkah selanjutnya adalah yang tadi 1 dikali 1 ini, kemudian kita tambahkan. Jadi, 1 tambah 1. Maka 1 tambah 1 berapa hasilnya? Sama dengan 2. Nah, perhatikan di belakang angka 2, itu ada titik-titik. Nah, titik-titik ini juga harus kita isi dengan bilangan yang sama. Ya, ingat bahwa kuadrat itu adalah perkalian bilangan yang sama, ya. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat di angka 96. Yang di belakangnya ada angka 6. Nah, kemudian kita lihat dari tabel bilangan kuadrat. Kita cari pada tabel bilangan kuadrat yang hasilnya adalah di belakangnya 6. Ada 16 dan ada 36. Berarti ada 2 kemungkinan kita mengisi bilangan titik-titik ini nanti. Apakah kita mengisinya dengan bilangan 4 atau kita mengisi dengan bilangan 6. Nah, kita coba isi dulu dengan 4. 24 dikali 4 sama dengan? Ya, 24 dikali 4 sama dengan 96. Karena sudah 96, berarti kita tidak perlu memasukkan lagi angka 6, ya. Kita langsung
mengurangkan saja sama dengan 0. Ketika hasil akhir sudah sama dengan 0, maka kita tinggal mengambil angka-angka untuk mengisi akarnya nanti. Mana yang harus kita ambil? Perhatikan perkalian angka kembarnya. 1 kali 1 dengan 4 dan 4. Nah, itu dia. 1 itu bilangan yang pertama, kemudian 4 bilangan yang kedua. Ya. Jadi, akar dari 196 itu sama dengan 14. Nah, cara yang pertama itu, cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua hampir sama dengan cara yang pertama, hanya lebih singkat saja. Perhatikan, akar 196, kemudian ada 2 digit hasil akhir. Kita bagi 2 dengan menghitung 2 angka dari belakang, 6 dan 9. Kemudian angka 1 itu adalah 1 kali 1, kemudian tinggal kita kurangkan. Nah, karena di sini ada 1 kali 1, maka 1 yang ini langsung kita pindahkan ke sini. Ya. Setelah itu kita kurangkan. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Oke, setelah sampai di situ, kita lihat kelompok bilangan yang kedua, ada 96. Ya. Nah, di belakangnya ada angka 6. Kembali kita lihat tabel tadi, yang angka 6 di belakangnya ada 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Ya. Berarti ada 2 kemungkinan, angka 4 dan angka 6. Bagaimana kita memilihnya? Perhatikan hasil pengurangannya. Ya. Jika hasil pengurangan ini lebih besar daripada hasil yang di sini, maka kita ambil bilangan yang besar. Tapi jika hasil pengurangan bilangan ini, hasil pengurangan yang di sini, lebih kecil atau kurang dari bilangan yang di sini, maka kita ambil bilangan yang kecil. Nah, 0 dengan 1, mana yang lebih besar? Iya, 1 ya, berarti 0 itu kurang dari 1 atau lebih kecil daripada 1, maka kita ambil bilangan yang kecil, yaitu 4. Karena itu akar 196 adalah 14. Ya. Bagi kalau soalnya dalam bentuk bilangan yang besar, akar 2304. Caranya sama, ya. 2304, nanti ada 2 digit di situ. Kemudian kita bagi 2, 4 dengan 0, kemudian di depannya ada 23. Kemudian tabel, jangan lupa cari perkalian angka kembar atau bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 23. Nah, yang mendekati 23 adalah 4 pangkat 2 ya. Ingat, tidak boleh lebih ya. 4 kali 4, 16. Kita kurangkan, hasilnya adalah 7. 0 dengan 4-nya kita turunkan menjadi 704. Selanjutnya, tinggal kita tambahkan 4 tambah 4, 8. Kemudian kita isi titik-titik yang di belakang angka 8 ini dengan bilangan yang sama. Dengan cara melihat angka 704, di belakangnya ada angka 4. Nah, yang menghasilkan angka 4 ada 4 dengan 64. Kita coba masukkan angka yang, kita ambil yang 4, berarti 2 pangkat 2. Kita coba masukkan di sini angka 2 dengan angka 2 di sini. Berarti 82 dikali 2, apakah hasilnya 704? Tidak, 82 kali 2 adalah 164. Ya, berarti kita harus mengganti angka 2 ini dengan angka, ya, dengan angka selanjutnya adalah angka 6 ya. Oh, 6. Angka 8. Ini dia. Berarti kita ganti dengan angka 8. Nah, 88 dikali 8 sama dengan 704. Ya, kemudian tinggal kita kurangkan. Ambil akarnya yang pertama 4. Kemudian angka yang berikutnya adalah 8. Maka akar dari 2304 adalah 48. Gitu ya. Oke, itu adalah pangkat 2. Sekarang kita lanjutkan ke akar pangkat 3. Akar pangkat 3 adalah lawan atau kebalikan dari bilangan berpangkat 3. Jadi caranya sama, kita buat dulu tabelnya seperti ini.
tabel bilangan berpangkat 3. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali. 4 pangkat 3 artinya 4, dikali 4, dikali 4 sama dengan 64 ya. Baik, nah kita langsung masuk ke contoh. Akar pangkat 3 dari 216 sama dengan titik-titik. Kita tinggal lihat pada tabel. Cari bilangan berpangkat 3 yang hasilnya 216. Oh, ternyata bilangan berpangkat 3 yang hasilnya 216 itu adalah 6. Karena itu akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nah, sekarang tentukan akar pangkat 3 dari 29.791. Ya. Nah, ini nanti merupakan bilangan, hasilnya nanti adalah bilangan 2 digit ya, atau bilangan 2 angka. Nah, kalau tadi bilangan akar pangkat 2, kita kelompokkan dari belakang. Kita hitung 2 angka dari belakang. Nah, kalau akar pangkat 3, kita menghitungnya 3 angka dari belakang. Jadi, ada angka 1, 9, 7. Kemudian kita garis. Kemudian di depannya ada 29. Ya. Jadi, 1, 2, 3 kita kelompokkan. Nah, kemudian kita lihat angka yang di depan. Angka yang di depan ada angka 29. Kita lihat di tabel. Cari bilangan berpangkat 3 yang hasilnya 29 atau mendekati 29. Yaitu 3 pangkat 3 ya, sama dengan 27. Nah, karena ini 27 yang mendekati 29, maka kita ambil akarnya. Yang pertama adalah angka 3 ya. Kemudian kelompok bilangan yang di belakangnya 791. Nah, kita cari. Karena 791 ini belakangnya adalah angka 1, kita cari pada tabel bilangan berpangkat 3 yang hasilnya adalah 1 atau yang belakangnya nanti 1. Nah, kalau 1 berarti hanya ada 1 ya. Hanya 1 pangkat 3 ini saja. Oke, berarti di belakangnya adalah 31. Akar dari 29.791 adalah 20 atau 31. Boleh dicek nanti. Apakah benar 31 dikali 31 dikali 31 adalah 29.791. Nah, contoh berikutnya. Ini contoh yang terakhir. Akar dari 19.683 atau akar pangkat 3 dari 19.683. Nah, hasilnya nanti 2 digit ya, atau 2 angka. Kemudian 19.683 kita kelompokkan menjadi 2 kelompok dengan cara menghitung 3 angka dari belakang. Ya. Jadi 1, 2, 3. Bagi di tengah-tengah. Jadi 19 dan 683. Nah, 19 kita cari pada tabel bilangan berpangkat 3. Cari hasil bilangan berpangkat 3 yang hasilnya mendekati 19. Tidak boleh lebih dari 19. Yang mendekati adalah angka ya, 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Berarti yang kita masukkan angka yang pertama adalah 2. Nah, kemudian 683, kelompok yang kedua. Lihat angka di belakangnya ada angka 3. Kita cari di tabel bilangan berpangkat 3 yang belakangnya 3. Ini ya, yang belakangnya 3 ya. Nah, berarti angka selanjutnya ada 7. Maka akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Boleh dicek nanti 27 dikali 27 dikali 27 sama dengan 19.683 ya. Itu cara menentukan akar pangkat 2 dengan akar pangkat 3. Nah, anak-anak, ini yang bisa Ibu jelaskan. Nanti jika ada yang kurang paham, kalian boleh membaca contoh, boleh mempelajari contoh lain yang ada di LKS kalian, atau nanti kalian boleh mencari referensi-referensi pembelajaran melalui YouTube ya, boleh di YouTube, boleh baca buku. Kemudian untuk anak-anak yang mau meminjam buku perpustakaan nanti boleh. Jadi nanti bikin kartu perpustakaan dulu ya, Nak ya. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Simak baik-baik videonya, pelajari baik-baik pelajarannya. Setelah itu baru tugas dikerjakan dengan baik.
Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.